Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang apa yang telah kami diskusikan. Sebelumnya, saya Ferdi Dwi Effendi, NIM 23030400177. Kemudian ada Kemal Masyudul Haq. Ya, langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang modular smartphone. Ya, modular smartphone adalah ponsel yang dirancang dengan komponen yang dapat diganti-ganti. Setiap komponen seperti baterai, kamera, dan prosesor dapat dilepas dan diganti tanpa perlu membeli ponsel baru secara keseluruhan. Dan konsep ini memungkinkan pengguna untuk meningkatkan atau memperbaiki bagian-bagian tertentu dari ponsel mereka dengan mudah. Seperti itu. Kemudian manfaat modular smartphone. Manfaat modular smartphone ini satu yaitu berkelanjutan lingkungan. Berkelanjutan lingkungan di sini merupakan adalah mengurangi limbah elektronik karena pengguna dapat mengganti hanya bagian yang rusak atau usang saja. Kemudian yang kedua adalah hemat biaya. Ya, pengguna dapat menghemat uang dengan memperbaiki atau mengupgrade bagian-bagian tertentu daripada membeli perangkat baru seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kustomisasi, ya, atau pengguna dapat menyesuaikan. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu kustomisasi. Pengguna dapat menyesuaikan perangkat mereka sesuai dengan kebutuhan pribadi, ya, seperti meningkatkan kamera untuk fotografi atau menambahkan memori untuk menyimpan lebih banyak data atau dan sebagainya. Ya, kemudian yang ke yang selanjutnya itu ada ada modular smartphone menggunakan arsitektur yang memungkinkan komponen-komponennya dapat diganti atau ditingkatkan secara individual tanpa perlu mengganti seluruh perangkatnya. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari arsitektur modular smartphone. Yang pertama yaitu desain berbasis modul. Ya, itu setiap komponen penting seperti kamera, baterai, prosesor, layar, dan penyimpanan dapat diimplementasikan sebagai modul yang dapat dilepas dan diganti. Kemudian yaitu yang kedua ada konektivitas fisik dan elektrik, yaitu pengguna konektor fisik seperti pin, pogo, atau sistem konektor yang lebih canggih memungkinkan modul mudah dipasang dan dilepas. Konektor ini harus memastikan transfer data dan data yang stabil antara modul dan motherboard. Kemudian yang ketiga adalah motherboard sentral. Ya. Motherboard berfungsi sebagai inti yang menghubungkan semua modul, dan motherboard ini biasanya mengandung prosesor utama, memori RAM, dan komponen penting lainnya yang tidak sering diganti. Selanjutnya ada sistem operasi dan software. Sistem operasi harus dirancang untuk mendukung pengenalan dan integrasi modul secara dinamis. Ya, misalnya, jika pengguna mengganti kamera, sistem operasi harus dapat mengenali dan mengonfigurasi kamera baru tanpa perlu repot, ya. Ribot, bukan repot, sorry. Ya, dan yang terakhir yaitu adalah bus komunikasi. Ya, sebentar ini ketutup lagi nih. Oke, yang terakhir yaitu adalah bus komunikasi. Bus komunikasi merupakan komponen-komponen modular yang dihubungkan melalui bus komunikasi yang memungkinkan data dan daya maksudnya mengalir antara modul dan motherboard. Ini bisa menggunakan konektor fisik standar atau konektor khusus yang dirancang untuk modularitas, ya. Kemudian yaitu yang selanjutnya ada perbandingan. Perbandingan antara modular smartphone dengan smartphone konvensional.
Ya. Yang pertama yaitu di modular smartphone adalah mahal karena biaya produksi. Kemudian yang kedua dapat kostumisasi sesuai pengguna. Dan yang terakhir, jika komponen rusak hanya perlu mengganti komponen tersebut. Kemudian di smartphone konvensional ada harga terjangkau karena konstruksi sederhana. Kemudian yang kedua ada spesifikasi ditentukan produsen. Dan yang terakhir, perbandingan yang terakhir yaitu di smartphone konvensional ada jika suatu komponen rusak, maka satunya adalah menggantinya dengan perangkat baru. Ya, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Kemal Masjidul Haq ya. Ya, saya akan melanjutkan apa yang dipresentasikan oleh Mas Ferdi. Selanjutnya ada pemanfaatan modular phone. Pemanfaatan modular phone dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pemanfaatan lingkungan. Modular phone dapat membantu dalam pemanfaatan kembali dan mendaur ulang komponen elektronik, sehingga pengguna dapat menjual atau menukar modul yang tidak mereka butuhkan dengan pengguna lain, sehingga mengurangi limbah elektronik dan membantu lingkungan. Selanjutnya yang kedua ada pengembangan prototipe dan penelitian. Modular smartphone juga dapat digunakan dalam pengembangan prototipe dan penelitian. Para peneliti atau pengembang perangkat keras dapat dengan mudah menciptakan dan menguji modul baru untuk smartphone tanpa harus mengubah seluruh perangkat dari awal. Yang ketiga adalah pembelajaran dan pendidikan. Modular smartphone dapat menjadi alat yang berguna dalam pendidikan teknologi dan teknik. Mahasiswa atau penggemar teknologi dapat mempelajari tentang komponen elektronik, bagaimana mereka bekerja bersama-sama dalam suatu perangkat. Slide terakhir yaitu kesimpulan. Modular smartphone merupakan konsep inovatif yang menawarkan banyak keuntungan, terutama dalam hal perbaikan dan dampak lingkungan. Meskipun beberapa proyek besar telah dibatalkan, konsep ini terus berkembang dengan contoh-contoh seperti Fairphone yang menunjukkan bahwa ada permintaan dan potensi untuk perangkat lebih mudah diperbaiki dan lebih ramah lingkungan. Tantangan utama dalam tahap pada desain, biaya, penciptaan ekosistem yang mendukung. Namun dengan terus berkembangnya teknologi, masa depan modular smartphone masih sangat mungkin dioptimalkan. Jadi modular phone adalah smartphone yang kita bisa ubah-ubah perangkat per perangkatnya. Terima kasih atas presentasi kelompok kami. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.